semuanya, perkenalkan nama saya Nawal Inayah Saleha. Di sini saya akan menceritakan kembali hasil observasi yang telah saya lakukan di salah satu sekolah dasar Islam terbaik di Jakarta Timur, yaitu SDIT Nurul Iman Pondok Bambu. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Wakaf Nurul Iman dan dikenal sebagai sekolah yang punya sistem penataan aset pendidikan yang rapi, jujur, dan terorganisir dengan baik. Nah, tujuan observasi ini adalah untuk melihat bagaimana sekolah ini mengelola sarana prasarana mereka, siapa aja yang terlibat, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kita lihat dari barang-barang bergerak, sekolah ini punya perlengkapan yang sangat lengkap, mulai dari meja, kursi, lemari, papan tulis, komputer, printer, sampai proyektor. Dan setiap kelas punya sekitar 20-25 set meja dan juga kursi siswa. Dan hampir semua ruangannya itu sudah ber-AC, sehingga total AC di sekolah ini ada lebih dari 30 unit yang tersebar di berbagai ruangan. Dan semua aset juga sudah diberi label inventaris dan dikelola langsung oleh bidang sarana dan prasarana di bawah tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, yaitu Bapak Capta, dan dibantu dengan staf TU dan juga yayasan. Untuk barang habis pakai seperti kertas, tinta printer, spidol, dan juga alat kebersihan, semua itu sudah tercatat rapi dan dicek secara rutin supaya stoknya itu tetap aman. Dan pengadaannya ini berasal dari dua sumber utama, yaitu dana BOS dan juga yayasan sekolah. Nah, kalau dilihat dari barang tidak bergerak atau bangunan sekolahnya, SDIT Nurul Iman ini punya banyak ruang fungsional, mulai dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, UKS, ruang multimedia, perpustakaan, masjid, ruang studio, toilet, kantin, dan juga yang terakhir itu ada gudang. Nah, untuk ruang kepala sekolahnya di sekolah ini tuh tampak profesional banget, dengan meja kerja yang menghadap pintu, ada lemari dokumen, rak piala, komputer, dan juga AC supaya suasananya itu tetap nyaman. Lalu ada juga ruang guru. Nah, di ruang guru ini ada hal yang menarik nih, di mana di sekolah ini ruang guru itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk ruang guru laki-laki dan juga ruang guru perempuan. Nah, masing-masing sudah dilengkapi dengan meja, kursi, dispenser, AC, dan bahkan alat masak sederhana seperti kompor dan juga rice cooker, biar guru ini bisa istirahat dan juga makan siang dengan nyaman. Nah, kalau kita masuk ke ruang kelas, suasananya itu benar-benar nyaman banget teman-teman, dimana semua kelas ini sudah full AC, terang, bersih, dan juga penuh dengan dekorasi yang menarik. Dan sebelum masuk, siswa itu wajib lepas sepatu dan meletakkannya di rak yang sudah ada nama masing-masing. Dan ada hal yang menariknya nih, dimana setiap kelas itu juga punya nama dari tokoh-tokoh Islam. Contohnya itu misalkan kelas 1A itu namanya Abu Bakar, sedangkan kelas 1B itu namanya Umar bin Khattab. Jadi setiap kelas itu memiliki nama-nama yang berbeda. Jadi suasana belajarnya itu bukan cuma nyaman, tapi juga penuh dengan nilai keislaman. Nah, perpustakaan di SDIT ini juga keren nih teman-teman. Rak bukunya itu ditata dengan rapih di sepanjang dinding. Ada juga karpet dan meja baca di tengah ruangan, dan udaranya pun juga sejuk banget karena di sini tuh juga disediain AC. Dan koleksi bukunya sangat beragam, mulai dari buku pelajaran, bacaan umum, sampai buku-buku Islami. Dan untuk ruang multimedia itu sudah dilengkapi komputer, layar proyektor, sound system, dan juga AC. Biasanya ruang multimedia ini dipakai untuk pembelajaran berbasis teknologi ataupun pelatihan guru. Dan untuk UKS sendiri, meskipun fungsinya sudah berjalan, masih butuh beberapa tambahan seperti selimut, meja petugas, dan juga tempat sampah agar lebih lengkap. Dan ruang tata usaha juga sudah rapih dan berfungsi dengan baik, tapi masih perlu tambahan seperti denah sekolah dan jadwal kegiatan kepala sekolah supaya pengarsipan ini makin tertib. Nah, untuk masjidnya ini salah satu ruangan terbaik di SDIT Nurul Iman teman-teman. Jadi masjidnya itu sangat bersih, sejuk, dan juga tertata rapi. Ada rak mukena, sajadah, dan juga Al-Quran yang tersusun dengan baik. Dan untuk toiletnya itu juga sangat bersih dan terpisah antara guru dan siswa. Dan juga lengkap dengan fasilitas air, gantungan, dan juga tempat sampah yang terawat. Sementara gudangnya itu masih butuh perbaikan karena belum ada rak dan juga daftar inventaris yang lengkap. Jadi perlu penataan lagi biar lebih efisien.
Nah, untuk pengaturan dan evaluasi aset, sistem di sekolah ini juga cukup rapih teman-teman. Jadi, kalau guru mau pinjam alat seperti proyektor atau laptop, mereka wajib mencatatnya di buku administrasi. Dan untuk evaluasi itu dilakukan setiap semester. Barang yang rusak ringan itu langsung diperbaiki, dan yang udah nggak layak pakai itu disimpan di gudang atau diganti dengan yang baru. Dan AC itu pun juga rutin dibersihkan ya teman-teman. Jadi AC itu rutin dibersihkan setiap 3 bulan sekali biar tetap dingin dan juga awet. Bahkan sekolah ini sedang berencana membangun gedung baru khusus untuk penyimpanan barang supaya ruang belajar itu tetap luas dan juga nyaman. Dan ada hal yang menariknya nih teman-teman. Jadi ada beberapa aset lama yang masih awet banget, bahkan sudah dipakai lebih dari 10 tahun. Contohnya itu seperti meja, kursi kayu yang ada di ruang kelas, serta lemari arsip yang berada di ruang guru. Ini bukti bahwa kalau sekolah ini nggak cuma fokus beli barang baru, tapi juga merawat aset lama supaya tetap berguna. Nah, kalau dibandingin dengan sekolah swasta lain, SDIT Nurul Iman ini bisa dibilang salah satu yang paling disiplin dalam manajemen asetnya nih teman-teman. Di sekolah lain tuh kadang masih ada barang yang rusak tapi belum diperbaiki atau malah belum tercatat sama sekali. Contohnya itu seperti di SDIT Al-Falah, di mana di SDIT Al-Falah ini penataan asetnya sebenarnya sudah cukup baik, tapi masih terbilang sederhana dibandingkan dengan SDIT Nurul Iman. Dan fasilitas di SD ini berfungsi dengan baik, hanya saja belum sekomprehensif dan penataan asetnya itu belum serapih di SDIT Nurul Iman. Beberapa ruangan masih menggunakan perabot lama dan ventilasi alami tanpa pendingin udara, sehingga pengelolaan asetnya lebih bersifat dasar dan belum terlalu terstruktur. Sementara di sini semua barang itu sudah dicek secara rutin dan juga diperbaiki secepatnya kalau ada yang rusak. Dan sistem di SDIT Nurul Iman ini juga transparan banget. Semua barang benar-benar ada dan digunakan sesuai fungsinya, bukan cuma sekadar tercatat di data inventaris. Dan yang paling penting, penataan aset di SDIT Nurul Iman ini berdampak langsung ke kegiatan belajar mengajar. Kelas yang rapih dan juga full AC bikin siswa betah dan juga fokus belajar. Sementara guru juga lebih produktif karena fasilitas di sekolah ini sangat lengkap dan juga nyaman. Secara keseluruhan, SDIT Nurul Iman Pondok Bambu ini bisa dikategorikan sebagai sekolah dasar Islam yang unggul dalam penataan dan juga pengelolaan aset pendidikan. Semuanya tertata dengan baik, dikelola secara jujur, efisien, dan juga berkelanjutan. Dan sekolah ini bukan cuma tempat belajar, tapi juga contoh nyata bagaimana manajemen aset yang baik itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan juga inspiratif. Oke teman-teman, jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.